Hari ini pokok bahasanya pelajaran sastra lama. Iya, baik Ibu. Bukan ya, Bu ya? Bukan Hayati ya? Iya, betul Ibu. Kelompok 2 kami Ibu. Baik. Apakah bisa saya mulai Bu? Silakan bukan Hayati. Ya. Silakan. Mau Bu Listi dulu apa saya ya? Bu Listi. Baik. Bu Listi mana Bu Listi? Mungkin Bu Listi baru mengajar Bu, masih mengajar. Silakan bukan. Bagaimana? Baik Ibu, Nah, kita mulai ya Ibu. dimulai aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang sama-sama kita hormati Ibu Tri Astuti MM selaku dosen teori sastra dan teman-teman di kelas XC. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk belajar bersama pada pagi hari ini. Saya mewakili kelompok 2 yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai untuk pembahasan karya sastra pada pagi hari ini, akan saya bacakan pantun terlebih dahulu ya. Ke taman datang membawa pena, Cakep, singgah sejenak Cakep, membaca hikayat. cakep. cakep, Mari kita berdiskusi tentang sastra lama dibimbing oleh Ibu Tri Astuti yang hebat. Terima cakep, kasih. mantap. Semangat kelompok 2. Ya, terima kasih Bu Yuhu. Listi. Saya langsung mulai nih. Baik, untuk kelompok 2 ini akan membahas mengenai analisis sastra lama. Kelompok 2 terdiri dari Bapak Suhardiman, Bapak Udrayana, saya sendiri Ken Hayati Durahmini, kemudian Bu Huliditania Ayu Mariani, dan Ibu Labibah Musfiroh. Next. Saya akan membacakan untuk latar belakangnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan karya sastra lama. Karya sastra ini meliputi beragam jenis dan bentuk, baik syair maupun prosa. Karya-karya ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Indonesia kaya akan karya sastra. Kita sudah mempunyai pengalaman bersastra yang lama. Paling tidak, selama 1000 tahun kita sudah memiliki sastra tulis. Jika bertolak dari kehidupan sastra lisan, pengalaman kita lebih panjang lagi. Jadi kita sudah bersastra mulai pada milenium pertama dan terus berlangsung pada milenium kedua. Dalam sepanjang pengalaman itu, kita sudah memiliki hasil sastra yang cukup banyak. Kita memiliki hasanah sastra klasik yang tersimpan dalam berbagai bahasa daerah di seluruh Indonesia. Ini menurut Rusiana 1999 2. Next.
Karya sastra lama ini biasa disebut karya sastra klasik atau sastra tradisional. Adalah karya sastra yang hidup dan berkembang sebelum masuknya pengaruh sastra Barat ke Indonesia atau sebelum abad ke-20. Karya sastra ini tumbuh di tengah masyarakat tradisional dan sering disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi. Sastra lama mencerminkan pandangan hidup masyarakat yang masih erat dengan adat istiadat, kepercayaan, dan nilai-nilai moral. Next. Ini gambaran umum untuk karya sastra lama. Ada berdasarkan isinya, itu dibagi dalam 3 ranah, yaitu sejarah sastra, sastra undang-undang, kemudian sastra petunjuk bagi raja. Kemudian berdasarkan sejarahnya ada sastra Indonesia asli, sastra Indonesia lama pengaruh Hindu, sastra Indonesia lama pengaruh Islam. Kemudian berdasarkan bentuknya ada prosa lama dan puisi lama. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Dita untuk sastra lama. Silakan Ibu Dita. Baik, terima kasih Ibu Ken atas kesempatannya. Untuk sejarah sastra lama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sejarah Balai Pustaka atau angkatan 20-an. Disebut angkatan 20-an karena angkatan inilah ini lahir pada tahun 1920-an. Dan disebut angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang paling banyak menerbitkan adalah Balai Pustaka. Karya yang paling terkenal yaitu Siti Nurbaya, karangan Marah Rusli. Terus yang kedua ada sejarah Pujangga Baru. Diambil dari nama sebuah majalah yang terbit pada Juli tahun 1933 dengan judul Kesusastraan Baru, karya Armijin Pane memperlihatkan keinginan sastrawan mengangkat sastra Indonesia agar terlepas dari sastra tradisional. Terus selanjutnya ada sejarah Angkatan 45, lahir di Indonesia pada periode penjajahan Jepang dan revolusi kemerdekaan, ditandai dengan semangat nasionalisme, terus perjuangan dan pencarian jati diri bangsa. Karya-karya pada angkatan ini memiliki ciri khas yang bebas, individualisme, realistis, dan universal. Berbeda dengan angkatan sebelumnya, terus ada tokoh-tokoh utamanya yaitu ada Chairil Anwar, terus Asrul Sani, dan Pramodia Ananta Toer. Selanjutnya, Bu Labibah. Selanjutnya masuk ke dalam ciri-ciri sastra lama. Sastra lama yang pertama itu memiliki ciri-ciri anonim, tidak diketahui pengarangnya. Terus yang kedua disampaikan secara lisan dan diwariskan turun-temurun. Yang ketiga mengandung ajaran moral, agama dan adat istiadat. Yang keempat menggunakan bahasa kiasan dan simbolik. Kelima bersifat klasik dan satis. Keenam sering mengandung unsur keajaiban, mitos ataupun legenda dan berkembang secara lisan. Bentuk-bentuk karya sastra, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ken, itu ada 2, yaitu prosa lama dan puisi lama. Prosa lama itu ada hikayat, mitos, sejarah atau tambo, legenda, dongeng, kisah, cerita rakyat, dan prosa lirik. Sedangkan puisi lama itu dibagi jadi syair, pantun, talibun, gurindam, mantra, saloka, dan karmina. Karya prosa lama. Ciri-ciri prosa lama yang pertama adalah bersifat statis, yang kedua mengalami diferensiasi yang sedikit, yang ketiga bersifat tradisional, yang keempat tidak memperhatikan sejarah atau perhitungan waktu, yang kelima bahasanya bersifat klise, yang keenam bersifat istana sentris, yang ketujuh adalah bersifat khayalan atau fantasi, dan yang kedelapan terakhir memiliki amanat di dalamnya. Karya prosa yang pertama ada hikayat. Hikayat merupakan cerita prosa yang biasanya berkisah tentang kejadian-kejadian luar biasa, tokoh-tokoh hebat, dan kerap kali melibatkan unsur magic ataupun supranatural.
Hikayat seperti ada contohnya hikayat Hang Tuah dan hikayat Raja-Raja Pasai merupakan contoh karya yang menggambarkan kehidupan kerajaan, tokoh-tokoh pahlawan serta perjuangan mereka. Hikayat ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai pengingat sejarah dan media ajar moral kepada masyarakat. Contoh hikayat, ada hikayat Hang Tuah, yaitu menceritakan mengenai kesetiaannya dan kehebatan seorang laksamana yang bernama Hang Tuah. Karena hikayat memiliki ciri khas tidak masuk akal atau bersifat fantasi, tidak heran jika kesaktian seorang Hang Tuah terkesan mustahil dan tidak masuk akal. Selanjutnya ada karya prosa lama Tambo. Tambo adalah naskah sejarah yang ditulis dalam bentuk prosa dan berisi informasi mengenai kejadian-kejadian penting, silsilah raja, serta legenda-legenda pendiri suatu wilayah. Contohnya ada Tambo yang terkenal yaitu Tambo Minangkabau yang berisi catatan tentang sejarah kerajaan Minangkabau. Selanjutnya ada dongeng, yaitu merupakan prosa lama yang paling dekat dan mudah ditemukan di sekitar masyarakat atau di kehidupan sehari-hari. Nah, dongeng ini memiliki jenis dan ragam yang biasanya sangat digemari oleh anak-anak karena daya tarik yang imajinatif dan memiliki fantasi yang tinggi dalam penggambarannya. Dongeng dibagi jadi 6 jenis, yaitu yang pertama ada fabel, legenda, sage, parabel, mita, dan dongeng jenaka. Selanjutnya ada prosa lirik. Prosa lirik merupakan jenis karangan lama yang karakteristiknya paling unik di antara prosa-prosa lainnya. Karangan ini menggunakan unsur-unsur yang biasanya dipakai pada puisi yang gaya bahasa dan pencitraannya berirama sehingga prosa ini mirip seperti puisi. Namun, secara sintaksis, karangan ini memiliki ikatan antar kalimat yang lebih berbentuk kepada prosa, bukan puisi. Karakter prosa lirik adalah mengandung citraan dan kata-kata kiasan yang pengarangnya memasukkan unsur emosional dan meluap-luap ketika menuangkan idenya. Selanjutnya, puisi lama akan dijelaskan oleh Ibu Labibah. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang puisi lama. Nah, puisi lama ini adalah jenis puisi yang terikat sama aturan-aturan baku, seperti jumlah baris per baitnya, terus jumlah suku kata per barisnya tuh biasanya kan ada yang 8 sampai 12 kayak gitu. Nah, dan pola rima. Puisi ini juga sering disebut puisi rakyat karena penyampaiannya secara lisan, secara turun-menurun, dan biasanya tidak diketahui siapa pengarangnya. Lalu yang pertama ini ada syair. Syair adalah puisi lama yang setiap baitnya terdiri atas 4 baris dengan pola sajaknya A, 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 A. Seluruh baris merupakan isi, jadi tidak ada sampiran seperti nanti yang akan kita bahas pantun. Digunakan untuk menceritakan kisah panjang seperti percintaan, nasihat, sejarah, atau keagamaan. Contohnya syair Bidasari, syair Kentambuhan, syair Perahu karya Hamzah Fansuri. Nah, yang kedua ada pantun. Pantun terdiri dari 4 baris dengan pola sajaknya A, B, A, B. 2 baris pertama sebagai sampiran, berisi pengantar atau gambaran alam. Nah, yang 2 baris terakhir itu sebagai isinya, berisi pesan, nasihat, atau perasaan. Pantun banyak digunakan dalam budaya Melayu sebagai alat pendidikan dan hiburan. Nah, yang ketiga ini ada talibun. Talibun adalah bentuk pantun yang memiliki jumlah baris lebih dari 4. Misalnya 6 atau 8 atau 10 baris gitu. Struktur talibun tetap mengikuti konsep sampiran dan isi, tetapi lebih panjang. Biasanya digunakan untuk menggambarkan keadaan atau peristiwa yang lebih detail. Contoh strukturnya talibun ada 6 baris, 3 sampiran, 3 isi gitu. Baris 1 sampai 3 sampiran, baris 4 sampai 6 isi. Nah, yang keempat ada gurindam.
Gurindam adalah puisi yang terdiri dari 2 baris dalam setiap baitnya. Baris pertama berisi sebab atau pernyataan, dan baris keduanya tuh berisi akibat, bisa juga nasihat atau konsekuensinya. Lalu sajak yang digunakannya biasanya polanya tuh A gitu. Gurindam sangat syarat nilai moral dan etika. Nah, yang kelima ada mantra. Mantra adalah puisi yang berfungsi dalam upacara adat, ritual, atau kepercayaan tradisional. Bahasa mantra bersifat magis, repetitif, dan ritmis. Mantra biasanya digunakan untuk penyembuhan, perlindungan, atau memanggil kekuatan tertentu. Nah, contohnya seperti mantra penolak bala, mantra pengobatan, mantra keselamatan pada masyarakat Melayu. Nah, yang keenam ada seloka. Nah, seloka ini adalah puisi lama yang berisi sindiran, humor, atau ejekan. Nah, sering berbentuk pantun, berangkai, atau syair berisi permainan kata. Seloka digunakan untuk menyampaikan kritik secara halus dalam masyarakat. Contoh yang terkenal ada sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula, ya menyindir gitu kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada Karmina. Karmina ada atau pantun kilat adalah puisi 2 baris yang bersifat cepat, spontan, dan biasanya mengandung sindiran atau gurauan. Bentuknya mirip pantun tetapi singkat. Contoh Karmina sindiran, tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Gitu. Ada juga kalau mama saya tuh bikinnya kayak gini. Aki-aki bawa buntelan, bikin kopi yang kentelan gitu. Itu kalau mama saya Betawi gitu. Nah, selanjutnya penelitian sastra lama ya. Ini dengan Bapak Udrayana. Saya serahkan ke Bapak Udrayana. Mohon maaf, ternyata Pak Udra sudah di kelompok 6 tadi, Oh, tidak masuk ke kelompok kita. Baik, saya lanjutkan saja ya. oke siap Bu Penelitian, Ken. Iya. Penelitian sastra lama ini ada memerlukan pendekatan metodologi yang spesifik untuk menggali makna teks sastra di masa lalu. Ini ada bentuk-bentuknya adalah penelitian historis, kemudian ke kritik fisiologis, analisis kontekstual, kemudian analisis naratif. Next. Penelitian historis, metode ini menekankan pada pengumpulan data dari sumber-sumber primer seperti manuskrip, dokumen arsip, surat, dan artefak budaya untuk memahami konteks sosial dan sejarah karya sastra. Proses analisisnya sering melibatkan interpretasi terhadap konteks historis dan kaitannya dengan tema-tema dalam teks. Lanjut. Untuk kritik filos, fisiologis, metode ini fokus pada kajian bahasa dan teks, mengkaji perubahan bahasa dan variasi dalam manuskrip atau versi cetak dari karya sastra lama. Filolog biasanya berusaha merekonstruksi teks asli atau memahami evolusi teks melalui perubahan historis. Kemudian analisis selanjutnya adalah pendekatan ini memadukan kajian sastra dengan ilmu sejarah sosial untuk memahami pengaruh eksternal seperti politik, agama, dan budaya terhadap karya sastra. Dengan memahami konteks ini, peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana lingkungan sekitarnya membentuk isi dan penerimaan karya. Next. Untuk analisis naratif akan disampaikan oleh Bapak Suhardiman. Untuk itu, silakan Pak Suhardiman. Baik, terima kasih Bu Ken. Selamat pagi Bu dosen dan teman-teman semuanya. Izinkan saya melanjutkan ya. Analisis Silakan, Pak naratif, Hardiman. ya Bu. Analisis naratif ya, ini digunakan untuk menelaah struktur cerita dalam teks,
fokus pada narasi, alur cerita, dan karakter. Ini membantu dalam memahami bagaimana kisah dibangun dalam kerangka sastra lama. Kemudian contoh analisis karya sastra lama dari Syair Perahu karya Hamzah Fansuri ya. Jadi Hamzah Fansuri ini diperkirakan hidup antara abad 16 sampai 17 Masehi ya, dari Sumatera Utara ya, yang beliau ini dijuluki sebagai Bapak Sastra Melayu oleh Profesor Abdul Hadi WM ya, almarhum. Ada 42 bait puisi syair Hamzah Fansuri ini, Syair Perahu ini. Jadi yang saya cantumkan di sini hanya beberapa ya. Inilah gerangan suatu madah mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Nah, itu bait pertama dari karya Hamzah Fansuri ini. Ya. Berikutnya Bu Pen. Ya. Berikutnya lagi Bu. Ya. Oke. Contoh analisis ini menggunakan analisis naratif tadi ya, karena di dalamnya ada melihat dari struktur puisi, yaitu dari sisi unsur fisik dan unsur batin ya. Ini seperti di soal UTS kemarin. Untuk unsur fisik kami melihat dari sisi diksi atau pilihan kata ya, dari kata perahu di dalam syair perahu itu merupakan metafora untuk menggambarkan perjalanan spiritual manusia. Kemudian yang kedua dari sisi imaji atau citraan ya, image ya, pada puisi perahu tadi, yaitu satu ada citraan penglihatan yang terdapat pada kata muaranya sempit tempatmu lalu, banyaklah di sana ikan dan hiu. Kemudian ada citraan pendengaran, suaranya merdu bertambah garang. Dan kemudian perasaan, yaitu mengarang syair terlalu indah. Berikutnya kata konkret ya, seperti karangnya tajam seperti ombak, ke atas pasir kamu tersesat. Ya, ini bertujuan untuk mengkonkretkan sebuah perjuangan seseorang dalam mencari makna kehidupan, yang mana layaknya perahu yang di lautan bisa saja terjadi kerusakan, bisa saja dihantam ombak gelombang ya, atau bisa saja dia menabrak batu karang yang setajam tombak. Berikutnya Bu. Kemudian majas ya. Ada tadi seperti disebutkan di awal ya, di situ ada majas metafora yang sangat dominan ya. Dilihat dari diksi tadi ya, seperti kata perahu yang digunakan oleh Hamzah Al-Fansuri ini untuk merujuk pada perjalanan spiritualitas seseorang ya, sehingga pembaca dapat membayangkan bagaimana perjalanan spiritualitas seseorang penuh dengan tantangan, hambatan, rintangan ya, melalui perahu yang akan menghadapi segala rintangan ketika mengarungi ombak lautan ya. Kemudian personifikasi ya, di dalam syair perahu terdapat pada bait yang berbunyi ingati perahu jangan tenggelam. Kata perahu tersebut disandarkan dengan kata ingati, yang mana seakan-akan penyair menganggap bahwa perahu itu sebagai manusia. Kemudian simile ya, terdapat dalam bait karangnya tajam seperti
tombak. Ya, di situ ada membandingkan antara karang yang tajam dengan menggunakan kata seperti ya, yaitu seperti tombak. Ya, ini jadi ciri dari majas simile. Berikutnya Bu Pen. Dari sisi verifikasi rima ya, ini saya menggunakan Ginanjar dan kawan-kawan ini yang meneliti puisinya Ade Zawawi Imron ya, seorang penyair dari Madura yang terkenal dengan buku puisinya berjudul Celurit Emas ya. Jadi Pak Zawawi Imron ini cuman lulusan SD, tapi beliau juga menjadi dosen di perguruan tinggi karena kiprahnya di dalam seni syair puisi ya. Yaitu dalam syair perahu yang terdiri dari 42 bait, Hamzah Fansuri cenderung menggunakan pola puisi A di dalam akhir bait-bait puisinya ya. Nah, ini menjadi ciri khas tersendiri dalam puisi lama yang disebut dengan syair. Kemudian pada bait kedua ada bunyi huruf konsonan H ya. Semua polanya juga sama A gitu. Kemudian tipografi ya, di dalam syair perahu karya Hamzah Fansuri ini tidak ditemukan tipografi secara khusus, dalam arti dia ditulis dua bait. Ingat seperti sebagaimana ciri-ciri puisi lama ya, jadi semua isinya adalah isi gitu ya. Berikutnya Bu. Kemudian kita melihat dari unsur batin yaitu tema ya. Yang pertama perjalanan spiritualisme, yaitu sebuah proses pencarian makna, tujuan, moralitas, kesejahteraan dalam hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan realitas yang hakiki atau ultimate reality. Ya. Dari definisi tersebut kita dapat bandingkan dengan bait syair perahu berikut. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperpetuli sudah. Maksud dari bait syair tersebut adalah Hamzah Fansuri ingin menyampaikan bahwa syair yang dibuatnya dengan menggunakan kata-kata indah yang memuat perjalanan hidup manusia untuk menggapai tempat kemenangan, yakni akhirat ya. Ini senada dengan ayat wal akhiratu khairul laka minal ula gitu ya. Berikutnya tema pencarian makna ya, dalam syair perahu digambarkan tentang pencarian makna kehidupan manusia. Kemudian perjuangan, di dalam puisi perahu terdapat tema perjuangan ya. Ini bagaimana manusia berjuang di dalam hidupnya ya, tentu saja ada tantangan, hambatan dan rintangan ya. Sebagaimana perahu yang berjuang melawan ombak dan karang. Selain tema perjuangan juga ada tema ketuhanan ya, yang menggambarkan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya ya. Itu juga ada di dalam unsur batin dari tema dari syair perahu ini. Kemudian berikutnya ada nada ya. Nada yang termaktub dalam syair Hamzah Fansuri ini adalah nada spiritual, yaitu berupa suasana keagungan dan keberadaan Tuhan serta perjalanan hidup dalam mencari makna. Dari sisi rasa atau suasana ya, yaitu suasana pencarian dan kebingungan ya. Ini kebingungan di dalam pencarian makna hidup dalam perjalanan spiritualitas. Juga rasa keteguhan ya, ini keteguhan dalam menghadapi cobaan-cobaan di dalam hidup ya. Kemudian yang terakhir adalah amanat ya, atau pesan dari puisi ini ya, yaitu pentingnya mencari makna dan kebenaran di dalam hidup. Nah, demikian contoh analisis dari syair perahu Hamzah Fansuri ini
ya dengan melihat dari strukturnya yang bagian dari analisis naratif. Dengan demikian kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kelompok kami adalah sebagai berikut. Sastra lama adalah karya sastra yang berbentuk lisan atau ucapan yang berasal dari cerita atau ucapan orang zaman dahulu. Sastra lama sering disebut sebagai karya sastra Melayu. Cerita dalam karya sastra lama banyak yang mengandung hikmah, itibar, ya, atau pelajaran yang dapat diambil oleh orang yang mendengarnya. Sastra lama berupa anonim, ya, kebanyakan anonim pengarangnya, ya. Perkembangannya statis dan bahasa yang digunakan berupa kiasan. Analisis sastra lama memerlukan kejelian yang spesifik untuk menggali makna teks sastra di masa lalu. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Suhardiman dan teman-teman yang sudah mempresentasikan karya karya sastra lama. Untuk selanjutnya mungkin Ibu Tri ingin memberikan penguatan atau menambahkan mengenai materi ini. Ya, saya ingin menambahkan ya Bu Ken Hayati dan teman-teman Iya, baik, silakan. materi ya Ya. untuk menambahkan aja. Iya, baik. Kemarin kita sudah bicara tentang sastra lisan, ya. Masih ingat kemarin sastra lisan? Nah, sekarang sastra lama. Apa yang membedakannya? Apakah terpikir di benak Bapak Ibu? Ya, di dalam sastra lama ada karya-karya berupa sastra lisan. Iya. Jadi karya sastra lama itu ada yang lisan, ada yang tulisan ya Pak ya. Kalau tadi Bapak bilang syair apa tadi yang Hamzah Fansuri, syair perahu ya Pak ya? Ya, Bu. Ya, dianalisis syair perahu. Itu ada penulisnya enggak Pak? Ada ya? Ada. Betul. Nah, itu masuk sastra lama, tetapi dia yang sudah ada tulisannya. Betul nggak, Pak? Tapi ada sastra lama yang masuk dalam yang kita bilang kemarin sastra lisan. Dia tidak ada nama pengarangnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ada sastra lama yang bentuknya lisan, dan dia masuk kelompok kemarin kita buat lingkaran, ada masuk tradisi lisan. Tradisi lisan itu bagian dari folklore. Payung besarnya itu ilmunya namanya folklore. Ya, kalau sastra lisan kan berkaitan dengan sastra ya, tulisan ya, sastra lah pokoknya tentang. Kalau tradisi lisan kan tidak harus sastra kan. Ada teater, ada pertunjukan dan sebagainya. Sementara kalau folklore itu ada yang sifatnya selain sastra, ada tradisi lisan, dia juga ada yang namanya peninggalan material seperti obat-obatan, ya kan? Obat-obatan tradisional ada ya Pak Suhardiman ya? Ada, Bu. Masih minum kencur kan kalau batuk pilek nggak sembuh-sembuh. Kencur, Jadi nggak kunyit, percaya jahe. dokter pakai kencur ya Pak ya? Nah misalnya seperti itu. Kadang-kala saya udah berobat ke sana kemari, akhirnya minum kencur aja ya, tukang jamu. Nah itu seperti itu. Tetapi kalau kita masuk kepada suatu kondisi, itu ada yang namanya angkatan 20, angkatan 33, dan seterusnya. Angkatan 80-an, nanti orang bilang ada sebut sastra kontemporer. Itu masuk kelompok bukan sastra lama, tetapi Modern. sastra baru. Dia sudah dapat pengaruh dari negara-negara Eropa. Ya kan? Di situ. Oke. Jadi sastra lama itu sebenarnya kalau dikatakan sudah ada di Indonesia sejak zaman, ada yang mengatakan zaman purba ya, yang bentuknya lisan. Sastra lisan ya, yang lisan. Dikenal ya masyarakat ada di Indonesia ini. Ada yang mengatakan, teori yang lain mengatakan dari abad 13 sampai awal abad 19. Jadi monggo silakan teori-teori saling bertabrakan nggak apa-apa ya Pak ya. Kita nonton tabrakan teori itu. Tapi nanti dalam sebuah penelitian kita ikut teori yang mana.
Ya, biar dosennya tidak bisa berkata-kata lagi untuk menanyakan. Karena saya teorinya ini, Bu, ya bukan Hayati ya. Saya teorinya pakai ini, Pak, Bu. Ya, jadi landasan berpikir saya dari sini. Oke, itu sastra lama. Nanti kita akan bicara bagaimana sastra lama ini dengan gempuran pengajaran di dunia pendidikan kita. Kalau kita lihat permasalahannya sangat banyak berkaitan dengan sastra lama dalam pengajaran. Ya, ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Di antaranya sastra lama itu kan backgroundnya atau latarnya sudah zaman dulu. Jadi kalau menurut anak-anak didik kita bagaimana Pak Adiman? Kok enggak? Mereka langsung menangkap enggak relevan ya kan? Bahasanya enggak menarik, temanya enggak menarik, kayaknya enggak ada korelasinya. Tapi bagaimana seorang guru dituntut untuk membuat ada hubungan korelasi sastra lama dengan kehidupan modern ini? Ini bukan pekerjaan yang ringan. Yang pertama, itu kesulitannya. Yang kedua, saya menganalisis bahwa sastra lama itu kadangkala kita sebagai pengajar itu pusing. Kenapa? Kita salah satu disuruh mengajarkan tentang sastra lama dengan baik karena kita ingin memberikan satu nilai-nilai. Anak-anak dirangsang untuk apresiasi dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya kita juga dituntut nilai ujiannya tinggi. Jadi kadangkala kita lebih cenderung mengajarkan berkaitan dengan semua yang terkait dengan teori. Apakah betul Pak Hardiman seperti itu? Sehingga anak-anak mengatakan guru bahasa Indonesia membosankan. Ya, kalau kita terfokus dengan sebuah cerita dan sebagainya, mereka akan mengatakan, apaan itu? Seperti saya kalau masuk dulu kalau ngajar di sekolah ya, baru masuk bahasa Indonesia lagi. Nah, udah down saya. Nah, itu. Nah, kita juga guru-guru ini termasuk saya mengalami kesulitan ketika kita mengajarkan sastra lama. Karena kadangkala kita tidak mengenal lagi aksara yang digunakan di dalam teks-teks sastra lama. Betul atau betul Bapak Ibu? Ya, itu kesulitan. Betul, Bu. Kesulitan yang dihadapi. Dan sastra lama ini kecenderungannya memang untuk konsumsi secara intensif untuk tesis atau skripsi, tesis dan disertasi. Untuk dipublikasikan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa ya, Badan Pembinaan Bahasa. Tetapi pada kenyataannya dalam penyebaran atau distribusi kadang banyak kendala di lapangan. Itu di antara kesulitan-kesulitan yang dihadapi semuanya. Jadi bagaimana kita bisa bersatu padu, bukan hanya gurunya berdiri sendiri, tetapi harus kolaborasi dengan pemerintah dalam bentuk sebuah kebijakan-kebijakan untuk kita yang menjadi ujung tombak pendidikan. Nah, itu tambahan dari saya saja, Bu, Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan bukan dipandu untuk tanya jawab. Baik, tapi saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu bisa, Bu? Oh, boleh. Boleh. Itu Ya. tadi yang seperti Ibu sampaikan bahwa kita sebagai guru itu kesulitan dalam menyampaikan memberikan pembelajaran mengenai karya sastra lama ya, Bu ya. Memang untuk saat ini kan anak-anak sudah terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang mana drama Korea seperti itu, bahkan orang tua pun sudah Ini tertarik yang dengan itu. bermasalah bukan atau saya ya? Kenapa, Bu? Kayaknya bukan ya. Suaranya nggak kedengaran di belakangnya. Atau Oh, saya? Diulang tolong bukan. Oh, iya, koneksi baik. saya yang tidak stabil. Iya, silakan bukan. Baik, Ibu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa guru-guru saat ini mengalami kesulitan ketika menyampaikan pengajaran karya sastra lama ya, Bu. Eh, nah, sementara saat ini kan memang anak-anak memang terpengaruh oleh budaya-budaya asing seperti drakor gitu ya, Bu, drama Korea dan orang tua pun saat ini juga Jangan sudah nyalain anak-anak terus, orang tuanya juga nonton drakor kok. Iya, iya Iya, Ibu. Eh, iya. nah, bagaimana strategi-strategi yang harus kita gunakan untuk memberikan pembelajaran mengenai sastra lama ini yang menurut anak-anak mungkin dibilang jadul seperti itu ya, Bu. Untuk membangkitkan minat siswa itu untuk mempelajari karya sastra lama. Sedangkan seperti kemarin ketika di tim ada pementasan drama itu saja juga peminatnya sangat sedikit gitu ya, Bu. Jadi Iya, oke. ini Saya ingin menanggapi ya, Bu ya. ya,
Ya, Ini terima kasih. mungkin PR buat kita semua, generasi menghadapi generasi-generasi yang mungkin beda jauh dengan kita, ya Bu. Nah, saya mau merefleksikan, kita lihat sama-sama. Saya fokus ke anak SD ya Bu ya, untuk pengajaran sastra lama ya, Ya, biar baik. lebih spesifik. Nah, kita itu tidak punya semacam tokoh ikon seperti Malaysia punya Upin Ipin, ya. Sebenarnya dari Upin Ipin itu karena anak sudah dekat hatinya dengan tokoh dua itu bisa diselipkan cerita-cerita, bisa selipkan nilai-nilai moral, tradisi yang ada di Malaysia. Ya, tentang ajaran apapun sopan santun lah, ini nilai menghormati guru, nilai menghormati atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Ya, itu kan sebenarnya bagian dari leluhur-leluhur kita kan, ajaran-ajaran moralitas leluhur kita yang memang masuk di dalam sastra lama. Entah itu legenda, entah itu macam-macam. Nah, bagaimana mengajarkan ke mereka? Mosok ya, Candi Prambanan dihasilkan dalam 1 malam. Itu versi sastra lama. Ya. Nah, kita sebagai guru harus mengatakan bahwa ya itu memang tidak mungkin. Ini ingin mengajarkan bahwa kalau kita mengatakan ya, kita juga harus komitmen dengan kata-kata kita. Ya harus ya. Tadi juga ada mahasiswa menanyakan, bagaimana saya mengajarkan mantra? Mantra itu kan sastra lama yang terpengaruh Hindu, Buddha, dan sebagainya ya, atau sebelum kita mengenal agama. Mantra itu sudah ada. Mantra itu sebenarnya semacam doa-doa yang diucapkan ketika orang mau melakukan sebuah aktivitas, mau berburu, mau apapun ya, mereka membaca mantra. Ya. Ya, itu kan mempunyai kekuatan gaib, apa magis ya, bukan gaib, magis. Dan dia juga mantra itu bisa semacam menyihir. Kita jadi fokus. Sebenarnya fungsinya hanya seperti doa sebenarnya. Cuman karena dulu kita tidak mengenal agama atau masih animisme, dinamisme, jadi kadang-kala seperti itu. Tetapi bagaimana kita mengajarkan bahwa kan itu sekarang katanya di SMA itu menjadi bagian dari kurikulum. Ya. Ada mantra di sana. Tadinya syair diganti mantra sekarang. Nah, pada mantra ini diyakini oleh orang-orang kita zaman sekarang, mantra itu bertentangan dengan agama. Betul enggak? Terus bagaimana kita sebagai guru berada di tengah-tengah antara upaya pemerintah kaitannya dengan kurikulum, satu lagi masyarakat yang mengatakan begitu. Nah, saya sarankan kita bisa memodifikasi mantra itu. Mantra kan sebenarnya fungsinya seperti doa. Kita tahu ciri-ciri mantra seperti apa, kata-katanya harus bagaimana, ya ada pengulangan-pengulangan dan sebagainya. Ciri-ciri itu kita pelajari, coba anak-anak kalian buat mantra, tetapi mantra yang kekinian, yang kontemporer. Ya, di Bali, di Kuta itu ada mantra apa namanya ya, yang bagaimana merangsang anak-anak itu untuk rajin belajar. Jadi kata yang diulang-ulang itu akan mempengaruhi psikologis si pendengar mantra. Nah, jadi jangan kita ngucapin mantra yang dihasilkan oleh nenek moyang kita, karena konteksnya sudah beda. Tetapi bagaimana kita bisa memodifikasi mantra itu untuk konteks yang kekinian. Ya, nggak apa-apa. Kan seperti itu. Nah, jadi nggak bertentangan dengan nilai agama lagi. Boleh dikaitkan dengan agama Islam, boleh ya, pakai kata-kata ya, atau agama lain pun boleh. Nah, itu kaitannya dengan ini. Terus ada lagi satu cerita yang saya tadi baca, pangeran apa yang Mangkunegaran itu, Mangkunegara I. Itu kan disebut, atau Mas Said ya sebutannya, itu kan dianggapnya sebagai Pangeran Sambernyowo. Waduh, serem banget namanya. Jadi bisa menyambar nyawa orang. Kalau mungkin cerita-cerita yang kaitannya dengan mistik-mistik, mungkin orang berpikir dia orang sakti gitu ya Bu ya. Tetapi padahal tidak. Dia itu kalau perang selalu menang. Artinya menang, dengan kemenangan itu dia bisa menyambar nyawa orang lain sebagai orang Belanda atau apa yang mau menyakiti kita, menjajah kita, bisa dikalahkan oleh Mas Said.
Maka Masaid atau Mangkunegara I itu tidak mau diwujudkan dalam bentuk gambar. Dia nggak mau dilukiskan dalam bentuk gambar, tetapi ada simbol tertentu. Jadi di kerajaan Surakarta sana tidak ada foto Mangkunegara I. Contohnya seperti itu. Jadi sesuatu yang irasional, yang non-logika, ditarik dalam realitas dunia saat ini, Ibu bisa memberikan modifikasi seperti tadi, atau bisa menginterpretasikan. Sebenarnya artinya bukan begitu loh, nak. Ya, bukan nyambernya, setiap nyawa bersebelahan sama dia disamber mati dia, bukan. Tapi ada juga yang pangeran apa petir-petir gitu ya, lupa saya. Di Jawa itu ada cerita itu. Jadi ternyata begitu dia dilahirkan, mulutnya ini Bu, kalau ngomong bisa memprovokasi orang. Terus kalian berkesimpulan jadi orang dulu itu lebay. Bukan lebay, tapi mereka itu namanya, kalau orang Jawa namanya sanepo, perumpamaan-perumpamaan. Orang Jawa atau orang kita, orang Indonesia, orang Timur, bangsa Timur, itu lebih senang mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung. Paham ya Bu ya? Itu karakteristik ciri kita. Tidak to the point. Oke. Jadi banyak konotasi dan lain-lainnya. Itu saja cara pengajarannya, jadi dimodifikasi. Guru juga mampu menginterpretasi bahasa. Sebenarnya maksudnya bukan itu. Nggak ada orang bikin candi 1 hari 1 malam. Gimana? Emang Jepang yang hebat aja nggak bisa 1 hari 1 malam. Tapi dalam waktu cepat bisa membuat bangunan ya Bu ya. Tapi tidak 1 hari 1 malam. Itu artinya ingin memberikan masukan ke kita. Kita harus komitmen tentang apa yang kita katakan dan apa yang kita niatkan. Jadi sesuai dengan hasilnya. Kalau kita keluar dari komitmen, bencana yang akan ada di kita. Itu kan mau mengatakan seperti itu. Oke, itu aja Bu Ken dan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ini di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Ibu Dika Yuda Brigita ya. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk karya sastra puisi lama Gurindam, apakah setiap Gurindam memiliki hubungan sebab akibat? Nah, mungkin ada teman-teman yang mau menjawab, teman-teman kelompok 2. Boleh saya bantu jawab, Bu Ken? Ya, silakan Bu Labibah. Untuk pertanyaan Bu Dika, ini terkait dengan Gurindam. Sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan itu memang tidak hanya sebab akibat gitu polanya, tapi bisa juga nasihat gitu. Terus kan ada yang sebab akibat, terus ada yang penjelasan sama pendukung. Nah, di sini saya buatkan contoh juga yang ada sebab akibat ya. Jika malas engkau belajar, maka sulit ilmu dapat disebar. Nah, itu kan yang sebab akibat atau sebab syarat. Nah, terus kalau yang Gurindam yang belum sempurna atau bukan yang sebab akibat, itu contohnya kayak gini. Barang siapa memelihara tutur, itulah tanda budinya makmur. Nah, yang baris pertama itu kan pernyataan atau nasihat. Terus yang baris keduanya adalah penjelasan atau pendukung gitu. Jadi nggak selalu sebab akibat gitu sih kalau menurut saya. Mungkin ada teman-teman kelompok 2 yang ingin menambahkan atau dari Bu Desen ingin menambahkan, silakan. Oke. Ya, memang teorinya memang selalu mengatakan begitu ya, ada sebab akibat. Kurang pikir, kurang siasat. Kelak dirimu akan tersesat. Kan begitu ya. Jadi memang Gurindam ini untuk nasihat ya Mbak ya. Fungsinya untuk memberikan suatu petuah atau nasihat. Pola pakemnya memang baris 1 merupakan sebab, baris kedua adalah akibat. Cuman kadang sebab akibatnya itu nggak ketara banget gitu. Seperti tadi yang tadi Mbak jelaskan yang kedua ya, contoh Iya, Bu. gula bibah itu. Iya. Tapi kalau ditarik itu juga sebab, tapi sebabnya mungkin implisit ya, nggak terlalu ketara. Iya, betul. Ya, dan seperti itu. Itu Gurindam, memang fungsi Gurindam itu memberikan sebuah nasihat.
Dan penulis Gundam terkenal adalah Raja Ali Haji. Ya kan, Mbak? Raja Ya, Ali Bu. Haji dari Riau ya. Dan kalian tahu bahwa gurindam ini juga dipelajari orang-orang teman-teman kita yang dari Malaysia. Karena Oh, memang budaya-budaya Sumatera dan sekitarnya itu lebih dekat ke mereka. Nama Ali Haji sangat terkenal di Malaysia pula. Termasuk Hamzah Fansuri, Nuruddin Araniri, ya itu juga dipelajari sebagai bagian dari sastra lama. Jadi kita memang udah seperti saudara ya dengan teman-teman kita di Malaysia itu. Budaya kita juga tidak, artinya banyak kesamaan. Ya, oke. ya Bu, Ya itu terima saja kasih. tambahan dari saya. Silahkan yang lain. Saya izin kamar mandi sebentar ya Bapak Ibu ya. Baik, Baik, terima Bu. kasih Ibu. Untuk Mangga, Bu, selanjutnya silakan. ada pertanyaan dari Bu Dania Partika Dewi. Silakan Ibu Dania. Terima kasih. Ya, Saya Dania dari ya. kelompok 9. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar Ibu. Tadi kan kalau tidak salah sudah dijelaskan ya mengenai karya sastra lama. Yang mana karya sastra lama itu ada 2 bentuk. Ada prosa lama, ada puisi lama. Nah, bagaimana sih prosa lama dan puisi lama mempengaruhi dalam membangun nilai moral dan identitas budaya? Sudah, itu pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Dania atas pertanyaannya. Kita simpan terlebih dahulu ya Bu Dania, karena ini sudah ada 2 lagi yang ingin bertanya. Jadi Bu Dania menanyakan bagaimana prosa lama dan puisi lama mempengaruhi dalam membangun nilai moral dan identitas budaya ya. Betul, Bu. Ya, baik. Untuk lanjutnya ada Bu Mary Kristiani. Silakan Bu Mary. Terima kasih, Bu Ken. Ya, Suara saya terdengar jelas. jelas Ibu. Baik, saya tertarik terkait dengan materi ini yang berkaitan dengan Tambo. Karena Tambo ini jarang, bahkan saya belum melihat ada muncul di bahan ajar kelas 9 dan kelas 7-8 di jenjang SMP ini. Seringnya karya sastra lama itu pantun, syair, gurindam, atau dongeng, hikayat hanya sebatas itu. Baru muncul ada yang namanya Tambo. Sedangkan Tambo itu kan karya sastra lama yang bercerita tentang sejarah ya Bu ya. Ya, Sejarah yang biasanya ada di Minangkabau kalau tidak salah saya menyimak tadi tuh. ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kita membedakan fungsi Tambo sebagai karya sastra dan fungsi Tambo sebagai catatan sejarah lokal. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Mary. Bu Mary menanyakan cara membedakan Tambo sebagai karya sastra lama dan sejarah ya. Betul, Ibu. Ya, terima kasih. Kita simpan terlebih dahulu ya Ibu. Kita lanjut ke Ibu Eha Solihat. Silakan Ibu Eha. Ya, terima kasih teman-teman kelompok 2. Ya, Tadi juga terima kasih pemaparannya sangat menarik sekali mengenai karya sastra lama. Tadi telah dipaparkan jika salah satu karya sastra lama itu adalah contohnya hikayat ya. Tadi ya, disampaikan tadi adalah hikayat Hang Tuah. ya, Nah, di mana hikayat Hang Tuah ini tadi disampaikan ada unsur fantasinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, sejauh mana hikayat Hang Tuah dianggap sebagai sumber sejarah dalam pembelajaran ya. bahasa? Gitu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu Eha. Nanti Ibu Eha menanyakan tentang sejarah hikayat ya. Ya, kita Betul. lanjutkan. Satu lagi kami beri kesempatan kepada Pak Badru. Silakan Pak Badru. Setelah Pak Badru nanti kita jawab terlebih dahulu, baru untuk selanjutnya kita buka pertanyaan di terbin kedua. Oke, terima kasih Ya, Ibu presentator. ya.
Suara saya terdengar, Ibu? Terdengar jelas, Pak. Alhamdulillah. Mohon izin bertanya ya, ibu-ibu kelompok. Tadi saya tertarik ya, ada pembahasan tentang gurindam ya. Iya, Sebagaimana yang sama-sama kita maklum, bahwasanya gurindam itu merupakan salah satu bentuk puisi lama yang hidup dalam tradisi masyarakat Melayu. Gitu ya, Bu ya? iya, Ia bukan hanya rangkaian kata-kata indah, tetapi juga cerminan dari cara berpikir, pandangan hidup, serta nilai moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pendukungnya. Kemudian, dalam perkembangannya, budaya Melayu itu tidak berdiri sendiri. Ia bersentuhan dengan berbagai pengaruh luar, terutama Islam, iya. yang datang melalui perdagangan, pendidikan, dan dakwah para ulama. Sehingga akibatnya Gurindam menjadi wadah yang mempertemukan dua sumber nilai, yaitu warisan budaya Melayu asli dan ajaran Islam itu sendiri. Untuk memahami kedalaman maknanya, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana membedakan kedua unsur tersebut. Sehingga yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita membedakan antara nilai-nilai budaya Melayu asli dan nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam Gurindam. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, Pak Badru, terima kasih atas pertanyaannya. Segera saja saya lempar kepada teman-teman siapa yang akan menjawab terlebih dahulu. Ini pertanyaan pertama dulu dari Ibu Dania yang menanyakan bagaimana prosa lama dan puisi lama mempengaruhi dalam membangun nilai moral dan identitas budaya. Silakan teman-teman, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Bu Dania? Iya, baik Bu Ken. Perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Bu Dania. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak Suhardiman, silakan. Iya. Oke. Prosa lama dan puisi lama ya, serta pengaruhnya terhadap upaya untuk membangun nilai moral ya dan identitas budaya, yaitu misalnya kita bisa lihat dari cerita tentang hikayat ya Bayan Budiman ya, yang di situ ada tokoh burung yang bisa berbicara ya, di mana di situ ada peran burung yang menyelamatkan rumah tangga Khoja dan Bibi Zainab ya. Di situ kita bisa belajar tentang menjauhi keserakahan ya, karena di situ ada istri Khoja yang ketika Khoja itu pergi berlayar untuk merantau, dia berupaya untuk selingkuh dengan anak seorang raja ya. Jadi di situ ada pesan untuk menepati janji ya, terutama kepada suami gitu ya di situ ya. Kemudian terkait dengan nilai moral juga, yaitu ada nasihat baik ya yang menjadi kontrol sosial ya, seperti Gurindam 12 tadi yang sudah disebutkan oleh Bu dosen juga, yaitu isinya ada banyak nasihat dan petuah di dalamnya gitu ya. Kemudian ada juga syair-syair yang ikut menumbuhkan sifat kepahlawanan ya, keberanian, kemudian kejujuran dan pengorbanan. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ada pesan-pesan atau nilai-nilai moral di dalam karya sastra lama yang bisa diambil atau dipetik untuk turut serta berkontribusi membangun nilai moral ya dan identitas budaya bangsa. Demikian Bu Dania. Bagaimana Bu Apakah Dania? sudah? Apa sudah menjawab Tadi pertanyaan itu?
Hikayat Bayan Budiman ya, salah satu contohnya ya. Bayan Ya, Budiman ya, ya Pak itu Suhardiman. Oh ya. burung yang bisa berbicara. Burung bayan itu apa ya? Burung nuri, ya Hmm. macam burung Hmm. kayak burung kakak tua gitu ya mungkin ya. Terima kasih Pak Suhardiman dan kelompok. Ya, Baik, terima kasih Bu Mary sudah memberikan pertanyaan kepada kami dan semoga paham ya Bu. Mungkin tadi yang bertanya Bu Dania, Ibu. Iya Bu Dania, maaf. Tadi yang Iya, bertanya Terbalik ya. saya, Bu. iya, iya, iya. Eh, Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Mary mengenai bagaimana membedakan tambo se- apa dari sejarah lokal dari sejarah dengan catatan histori lokal seperti itu ya. Mungkin Bu Dita mau menjawab pertanyaan dari Bu Boleh, Mary. Ibu. Saya izin menjawab ya. Silakan. Jadi, terima kasih Bu Mary atas pertanyaannya kepada kelompok kami. Tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana sih cara membedakan antara Tambo Tambo karya sastra dengan Tambo sebagai catatan histori lokal gitu ya, Bu. Nah, sebenarnya kalau misalnya itu bisa dilihat dari fokus utamanya sih, Bu. Kalau misalnya Tambo sebagai karya sastra itu dia isinya bisa lebih ke ceritanya, terus nilai moralnya, imajinasi, dan estetikanya biasanya mengandung mitos seperti itu. Terus biasanya fantasinya terlalu berlebihan gitu-gitu. Terus kalau misalnya Tambo sebagai catatan histori lokal, itu informasinya biasanya berisi tentang asal-usul masyarakatnya, terus struktur sosialnya, atau peristiwa di masa lalu terkait dengan daerah lokal itu sendiri gitu. Mungkin dari kelompok dua ada yang ingin menambahkan atau menyanggah, atau mungkin dari Bu Tri sendiri, izin Ibu. Sudah cukup menurut saya, ya seperti itu. Tapi ini sebenarnya kalau kita tarik garis hampir sama dengan ada sastra sejarah, ada ya sastra sejarah. iya, Bu. Kan kadang-kala kan orang katakan gini, apa peran sastra dalam pencatatan sejarah ya Pak ya? Ada yang pernah mengatakan, saya pernah ikut seminar yang kebetulan itu pembicaranya itu si siapa ya Pak yang sekarang jadi dosen IKC siapa Pak? Seno Gumira Rektor Ajidarma. Seno Gumira Ajidarma. Ya, Dulu kan dia sebagai seorang jurnalis ya Pak ya. iya Bu, yang Jurnalis kan rambutnya panjang itu Bu. iya awalnya dia itu bergerak dalam bidang jurnalis. Pernah ke Papua atau negara Indonesia Timur, pokoknya di daerah Indonesia Timur. Dia membedakan ketika dia menjadi seorang wartawan itu apa yang dituliskan itu di dalam satu satu apa ini satu slide gitu ya Bu ya, dituliskan ini cerita kisahnya seperti ini aslinya, terus dituliskannya dalam bentuk sebuah novel sejarah, ya kan? Nah, kalau kita bicara novel sejarah itu kan novel tapi ada muatan sejarah. Tapi sampai seberapa sejarah itu bisa kita percaya, kan begitu. Dia menjelaskan panjang lebar tentang misalnya tempat-tempat yang bisa dikunjungi masih ada sampai sekarang, latar-latarnya itu ya. Terus mungkin ada nama, mungkin tokohnya bisa, tapi kadang tokoh itu disamarkan, yang lebih jelas adalah latar atau backgroundnya di situ. Dia jelaskan. Terus mungkin tahunnya juga merujuk ke hal yang sama, kan begitu. Tetapi namanya novel sejarah di situ tetap ada apa yang disebut imajinasi pengarang ya, yang kadangkala agak sedikit orang bilang samun ya, ini benar-benar enggak sih yang bisa dikatakan sebagai fakta untuk pencatatan sejarah kita, tetapi pada kenyataannya sebenarnya bisa, tetapi hanya persentasenya kecil. Tetapi dia cara mengungkapkannya karena seorang sastrawan, jadinya ya enggak mutlak ke sejarah seperti tulisan sejarah pada umumnya, tetapi bisa dipakai sebagai sumber acuan sejarah meskipun kecil untuk penambah-nambah. Ya, sebenarnya kalau kita lihat sama seperti misalnya nih Pak, kita bicara puisinya apa itu yang kita waktu ada kerusuhan 98 itu, Taufik Ismail ya, betul nggak? Taufik Ismail menuliskan angka tahun di bawahnya.
Dia memberikan satu ilustrasi kondisi politik Indonesia dalam bentuk sebuah puisi. Akhirnya kita ini kalau misalnya sejarah kan kadang-kala masih diperdebatkan Bapak Ibu, betul enggak? Apakah sejarah yang kita baca ini benar atau tidak? Orang masih bertanya. Karena sejarah tergantung dari penguasa. Siapa penguasa yang menang, itu akan membuat sejarahnya menjadi indah. Dan siapa yang menjadi lawan dan dikalahkan, itu akan diperburuk, ya kan Pak? Begitu. Tetapi seorang penyair itu akan mengatakan, penyair sejati loh saya bilang. Penyair sejati itu akan mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang dilihat. Karena sekarang banyak penyair yang sudah dibeli politik juga ya Pak. Betul nggak Pak Hardiman? Iya Bu. Ya, tapi kalau kita bicara penyair sejati, dia akan bicara apa yang mesti harus disampaikan kepada masyarakat. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi atau tidak ada muatan politik, kamu nanti tak bayar, kamu nanti tak kasih ini dan sebagainya. Tidak ada. Dan kemarin ada teman-teman nonton apa itu namanya? Sekarang itu apa stand up ya Pak ya? Stand up komedi. Dia mengkritik ada satu tokoh figur stand up komedi yang sudah terkenal di Indonesia saat ini, saya nggak mau nyebut namanya. Tetapi dia bilang, itu udah nggak enak, udah nggak nyaman. Saya sebagai pencinta lawak ya, karena sudah masuk dalam ranah politik tertentu. Artinya saya nggak bisa menjudge dia sebagai bukan penyair atau stand up yang benar-benar nasionalis, atau saya nggak bisa mengatakan itu. Karena nasionalis itu bisa menjadi pudar banyak hal ya Pak Suhardiman ya. Nanti saya bicara politik menjadi lebih mengerikan. Nah jadi seperti itu. Jadi ada yang tambo yang sifatnya itu benar-benar bukan sejarah ya Bu ya. Sejarah itu mungkin kaitannya dengan kehidupan masa lalu, mungkin kehidupan raja, keluarganya, atau kehidupan permasalahan masyarakat di suatu daerah tertentu. Nah itu pencatatan sebenarnya orang dulu karena nggak ada medianya ya Bu. Betul nggak Bu Kuluditania? Dulu ada koran nggak? Zaman dulu sekali kan nggak ada. Jadi mereka menyampaikan bukti suatu catatan dengan seperti tambo tadi. Tetapi ada tambo yang bukan sejarah ya Bu ya. Yang benar bagian dari imajinasi seorang pengarang. Tapi kalau dikatakan apakah pengarang itu ngibul atau apapun, sebenarnya kalau kita telusur dengan bahasa-bahasa atau apapun yang ada di dalam sarana-sarana di dalam sebuah cerita itu, pasti ada mengandung kebenaran. Tetapi memang pengarang ini memang paling pintar memanipulasi semuanya sehingga tidak ketara sekali. Nah itu seperti itu. Itu tambahan dari saya ya. Itu ada pernah dijelaskan oleh siapa tadi, Seno Gumira Adhidharma. Kalau saya jadi wartawan itu saya seperti ini teksnya. Tetapi ketika saya bukan menjadi wartawan, saya buat menjadi sebuah novel. Jadinya seperti ini. Ada tambahan-tambahan berdasarkan penilaian subjektivitas pengarang itu. Tetapi kita bisa membedakan nanti sebagai pengamat ya Pak ya. Peneliti kelihatan sekali mana imajinasi pengarang mulai masuk di dalamnya. Biasanya kalau Bu Ayu tadi bilang, ya mungkin ada hiperbola, ada yang berlebihan, ya, itu sebenarnya sudah masuk ke sebuah imajinasi pengarang. Oke, itu saja. Silakan lanjutkan lagi. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya yang sangat jelas ya. Bagaimana Bu Mary? Bu. Iya, Iya, Ibu. Iya. Sudah cukup. Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Mary. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eha Solihat tadi yang menanyakan bagaimana atau sejauh mana Hikayat Hang Tuah itu dianggap sebagai sumber sejarah gitu. Sebenarnya Hikayat Hang Tuah juga termasuk fiksi ya, tapi ada tokoh-tokoh yang ada tokoh nyata relevansinya gitu. dengan sejarah. Iya. Jadi tadi seperti tadi yang saya katakan, nanti akan ditarik-tarik, kita akan kelihatan mana imajinasi pengarang, tambahan-tambahan pengarang, mana unsur sejarah. Jadi kita akan kolaborasi dengan sejarah Melayu, ya kan? Ada kan pencatatan sejarah Melayu, jadi di cross check dengan cerita Hang Tuah tadi. Iya. Ya. Yang mana tokoh-tokohnya nyata ya Ibu ya? Iya, tokoh-tokohnya nyata. Ya. Dan peristiwanya nyata, tapi kadang-kala misalnya bicara tentang cinta, cintanya lebay banget gitu loh Bu. Dilebih-lebihin gitu ya. Mungkin itu kadang-kala diserongkan boleh-boleh juga, nggak apa-apa. Nah itu bedanya suatu karya sastra dengan sastra sejarah yang murni-murni total. Itu kan ada kan yang seperti Tambo tadi ya.
Itu Iya, biasanya di situ. Ya. iya, Tapi memang kita sebagai peneliti harus benar-benar cross check dengan pencatatan sejarah di tempat lain, artinya dalam bentuk lain, dan dari apa tadi, hikayat Hang Tuah sendiri. Karena hikayat Hang Tuah itu, hikayat itu kan tentang kehidupan raja dan keluarga kan. iya, Nah, itu tentang benar-benar memang Hang Tuah itu ada, tempat-tempatnya ada, peristiwanya ada, tapi mungkin ada sedikit tambahan ya, perlu kita cross check kembali kan iya. dengan pencatatan sejarah yang lain. Oke, silakan pertanyaannya. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah dari Pak. Saya belum menanyakan Bu Eha, apakah sudah menjawab pertanyaan Ibu? Iya, sudah jelas. Iya, Terima kasih. ya, terima kasih kembali Ibu. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Pak Badrus Salam. Bagaimana membedakan nilai-nilai budaya dalam gurindam yang dipengaruhi oleh eh, pengaruh Islam terhadap warisan Melayu asli seperti itu ya. Ya, Iya, Pak Ibu. Badru seperti itu ya. Pengaruh pengaruh Islam Iya, terhadap eh, baga- warisan budaya asli dari Melayu gitu. ya Ibu, begini Bu, bagaimana Ya. kita membedakan antara nilai-nilai budaya Melayu asli dan nilai-nilai Islam yang terinternalisasi dalam gurindam Ibu. Oh Iya iya, Bu. baik. Ya, baik. Mungkin rekan-rekan ada yang bantu menjawab, Pak Suhardiman atau Bu Labibah atau Bu Dania, Bu Dita. Boleh deh Bu, saya bantu jawab. Iya, silakan Bu Eh, Labibah. eh, Pertanyaannya tadi sebentar, tadi saya nyatet juga ya. Oh, nilai budaya Melayu asli ya dan Islam. Betul Ibu. Ini kalau menurut saya nilai Melayu asli itu kan biasanya dia tampak pada adat ya Pak. Iya. Kesantunan, terus juga ada kayak ciri kehidupan sosialnya. Sedangkan kalau yang nilai Islam itu kita bisa lihat dari ajaran akhlak atau tauhid juga dan moral religius lainnya. Eh, Keduanya juga dapat dibedakan dari sumber ajarannya, namun memang sering menyatu gitu dan berjalan harmonis. Jadi keduanya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 2. Dan Raja Ali Haji sendiri kan Nah, dia banyak mengajarkan tentang ajaran Islam, betul nggak, Mbak? oh iya, Iya kan? iya Bu. Raja Ali Haji. Sebelum Raja Ali Haji itu kita sudah kenal, sebelumnya kita sudah kenal gurindam seperti Pak Batu Sadam tadi bilang, karena itu budaya dari Melayu. Ya. Tapi kalau misalnya dia belajar masalah, kan itu kan kaitannya dengan gurindam yang agama ya Pak ya. Ya, betul Betul. kata Mbak Labibah tadi, diarahkan kepada ajaran-ajaran Islam. Tapi kalau dulu itu ya secara umum aja, pasti cuma menyebut Tuhan, tetapi tidak seperti ada tauhid, ada apa yang sesuai dengan ajaran agama itu sendiri. Nah, sebenarnya gurindam itu kan banyak ya, bukan hanya agama, tetapi tentang moralitas. Gurindam cinta aja ada loh, ya. Kasih sejati tiada terbatas, dalam suka maupun duka tetap setia. Nah, itu sejati. Nah, tapi kalau suaminya di PHK terus minta cerai lah, itu bukan sejati. Ada juga cuman minta, Mas tolong hari ini kita harus foto priwet, calon suaminya lagi banyak kerjaan di kantor, yaudah kita nggak jadi nikah. Nah, itu bukan kasih sejati. Nah, itu sebenarnya kan ajaran moral yang kaitannya dengan cinta yang diajarkan nenek moyang. Ada juga pendidikan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina agar hidupmu tidak merana. Kita mungkin akan bertanya, kenapa harus ke Cina? Ya, tapi kita sekarang melihat bahwa Cina itu ininya juga maju ya, kedokterannya apa pengobatannya maju. Sekarang kita juga lihat bahwa di sana perkembangannya sekarang luar biasa. Yang mungkin ternyata nenek moyang kita lebih bisa memprediksi jauh-jauh hari ya Pak ya. Karena kita orang timur ya belajarnya di timur aja dah. Yang nggak beda-beda jauh, itu prediksi nenek moyang kita.
Ya, ada gurindam sosial. Artinya bagaimana menyangkut tentang kehidupan masyarakat secara sosial. Ya, bila rakyat bersatu padu, negara akan maju. Itu kan sebuah ajaran, sebuah apa ya? Sebenarnya nenek moyang kita itu, ya tolonglah. Kata-kata indah saya ini kan kayak sekarang itu quote ya Mbak ya. Kata-kata indah yang bisa memberikan sebuah motivasi kan. Gurindam itu kan seperti itu, nasihat kan. Atau gurindam filosofi, ada gurindam alam, ada gurindam yang sekarang kita kenal sebagai gurindam kontemporer, kaitannya dengan dunia digital. Filosofis, hidup ini ibarat lautan, berlayarlah dengan penuh kesadaran. Jadi segala sesuatu ketika kita melakukan berlayar ya, saya paling takut berlayar Pak Badru ya, saya takut air, tapi tadi saya tetap mandi loh Pak ya, air yang luas di lautan itu saya paling ngeri ya, makanya saya nggak senang di ketinggian, ya nggak senang di lautan, nggak senang. Kalau mati nggak ada yang nolong ya Pak ya. Kalau di daratan kan banyak yang nolong, banyak yang lihat. Nah saya berpikirnya masih tradisional gitu. Jadi kalau kita berlayar artinya kita melakukan sesuatu harus penuh kesadaran. Semuanya harus berawal dari cara pemikiran kita. Harus memainkan logika kita. Harus melihat bagaimana plus minusnya, positif negatifnya harus ditimbang. Saya masih ingat waktu SD dulu ya Pak. Guru saya selalu mengajarkan kayak bikin kayak apa ini, 2 tempat ya. Di situ ada plus minus. Ini kegiatan apa? Jadi saya merenung. Dari SD saya diajarin, kalau kamu melakukan ini plusnya apa, minusnya apa. Nanti kalau ditimbang banyak minusnya saya nggak lakukan. Nah selalu seperti itu. Kalau SD dulu tak tulis ya. Sekarang udah tua ya enggak, saya tulis cuma direnungkan. Oh iya ya. Dampaknya apa buat saya? Dan semuanya buat orang lain. Ada alam juga ya. Seperti air mengalir ke laut, begitu pula hidup menuju maut. Ya, jadi kita ikutin ya. Kalau orang Jawa bilang hidup ini mampir ngombe ya Pak ya, tapi ngombenya lama. Minumnya lama. Minum sama apa ya Pak? Makan gorengan jadi lama ya Pak ya. Minum, makan goreng, mampir ngombe. Tapi ya nggak lama juga sih kalau udah setua saya ya. Rasanya baru kemarin tahu-tahu udah mau 60 tahun gitu ya Pak Badru ya. Nah, kalau yang gurindam kontemporer di era digital penuh godaan, jagalah privasi dan keamanan. Betul nggak Pak? Maka mbak-mbak ini yang masih muda-muda jangan tergila-gila dengan medsos. Apa-apa curhat ke medsos. Jengkel sama suaminya yang masih baru berumur berapa tahun perkawinan di medsos. Nah semuanya tahu lah. Kalau zaman dulu itu ya Pak Badru ya, bapak ibu kita berantem aja kadang anaknya nggak tahu ya. Sekarang malah seluruh dunia disuruh tahu bagaimana ini. Nah kan begitu. Nah jadi gurindam itu memang sebuah nasihat ya. Itu tadi kembali lagi, masyarakat Timur adalah masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu secara tidak langsung biar tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu saja tambahan Pak Badru Salam. Jadi akan kelihatan nanti kalau dia ada ajaran-ajaran Islam termasuk Raja Ali Haji, maka itu dipakai patokan banget orang Malaysia. Malaysia senang banget dengan Raja Ali Haji itu. Dipelajari dari SMA mungkin ya. Banyak dikupas, ditelaah. Dan itu sebagai ajaran-ajaran yang perlu diperhatikan dengan baik. Ya kalau secara umum yang lainnya kan macamnya tadi kita lihat. Begitu aja Pak Badru Salam. Ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Terima kasih Ibu. Oke, ada pertanyaan Bu? Masih ada Bu? Sudah tadi sudah 4 yang pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih Ibu atas penjelasannya ya. Orang Malaysia saja tertarik dengan sangat tertarik mereka dengan karya sastra kita ya Bu, apalagi ya karena memang punya kesamaan kita itu. Iya kan? Kalau saya cerita, teman itu cerita kuliah di Malaysia ambil di UTM. Dia cerita, Ibu di sana itu ada nasi uduk loh. Masa sih? Kalau di sana namanya nasi lemak ya. Ya hampir mirip sebenarnya. Dan di sana percaya Bu, ada nasi yang murah harganya ya. Nggak semua Malaysia itu mahal. Kalau di kotanya ya sama juga di Jakarta, kotanya lah. Ya SCBD mahal-mahal. Kalau di Bojong masih murah ya Pak Badru ya. Betul nggak?
Di Bojong 5.000 saya udah kenyang banget. Bahkan saya berdua ya, kenyangan itu Bu. Nah, itu dan budaya-budaya kondisi alamnya juga masih banyak sama dengan kita. Ya. Oke, saya akan memberikan tambahan ya untuk materi Buken Hayati dan teman-teman bagaimana model pembelajaran yang sebenarnya ditawarkan oleh pemikir-pemikir kita berkaitan dengan sastra lama. Ya, kita bisa mengatakan, tetapi itu kan bagian dari kebijakan ya saya katakan tadi bukan berdiri sendiri, tetapi guru, pemerintah, dan semua instansi terkait ya terkait dengan sastra lama atau lisan tadi harus bekerja sama dengan baik. Apakah kita mau menggunakan model meninggalkan tradisi memberi tugas yang sifatnya menghujani peserta didik dengan menghafal materi berkaitan periodisasi, tokoh-tokoh, pengarang, istilah, dan sebagainya? Kita bisa seperti itu. Tapi nanti anak-anak kita nggak akan tahu banyak, ya kan Bu? Nah, yang kedua kita bisa juga lembaga pendidikan itu harus menyediakan koleksi sastra sehingga akses peserta didik terhadap karya sastra lebih mudah. Lembaga-lembaga pendidikan termasuk sekolah harus menyediakan itu. Tetapi permasalahannya, apakah penerbitan-penerbitan karya sastra lama itu banyak dilakukan oleh penerbit? Karena mungkin penerbit menganggap itu sesuatu yang tidak menguntungkan ya. Jadi memang harus peran pemerintah kembali lagi di sini. Dan pendidikan juga harus melengkapi sebuah ensiklopedia pengetahuan tentang karya sastra ya. Artinya para pendidik harus telah atau bersama ikut melahap karya sastra sehingga peserta didik tidak berada dalam keadaan kosong apresiasi. Nah, yang keempat bisa juga pembelajaran sastra berorientasi pada peserta didik. Artinya apa? Peserta didik terhadap karya sastra tadi, peserta didik dijadikan sebuah sentral. Ya, peserta didik itu disuguhi karya sastra, membaca dan mengonsumsinya karena sudah ada penyediaan banyak tentang materi-materi itu. Dan yang kelima, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikiran dan pendapatnya tentang karya sastra yang telah dibacanya tanpa mengacu pada norma atau batasan-batasan tertentu. Karena ada yang mengatakan batasan-batasan atau norma-norma itu untuk peserta didik kita yang tidak secara intensif seperti kita yang S1 secara detail sudah mempelajari banyak hal tentang bagaimana formula pantun dan sebagainya. Kita nggak apa-apa, tapi buat anak-anak kita kadangkala itu sangat membebani. Jadi saya menilai saya harus tahu teori sastra secara detail, logikanya begitu bukan ya. Tapi kalau gurunya memang ya wajib ya, gurunya wajib karena nanti gurunya kan ketika anak memberikan satu apresiasi atau penilaian berdasarkan pandangan dia sebagai anak modern yang membaca sebuah karya sastra lama, dia punya tanggapan A sampai Z tanpa dipengaruhi norma-norma atau teori-teori yang membelenggu dia. Kita akan melihat bagaimana respon mereka, bagaimana antusiasme mereka. Nah, kita sebagai guru harus menjadi fasilitator dan kita meluruskan, misalnya dia mengatakan A, kita harus mengatakan kamu boleh mengatakan A tetapi dengan seperti ini loh nak, ya, dan sebagainya. Nah, itu tidak mudah pada kenyataannya ya. Tetapi itu bagian dari sesuatu yang memang dicanangkan oleh semua negara. Semua punya sastra lama. Semua mempunyai suatu kebudayaan lama yang memang harus diwariskan kepada generasi setelah atau turun-temurun. Karena menjadi bagian dari identitas sebuah bangsa. Kalau kita tidak punya identitas, nanti kita dianggap bangsa alien atau ini siapa, bukan ini siapa, aku nggak kenal, jangan-jangan dia makhluk aneh dari negeri antah berantah, dari planet lain, ya kan? Nah, kan kita akan dicurigai, tetapi ketika kita punya identitas, dan identitas tadi dibangun salah satunya dengan sastra lisan, tradisi lisan, folklore, kita menjadi bangsa yang mempunyai jati diri, punya ciri-ciri yang wajib dikenali oleh bangsa-bangsa lain. Nah, kalau kita malu dengan jati diri kita, bangsa lain mau kenal enggak? Nah, kita sendiri enggak mau memperkenalkan kok. Iya. Ya. Nah, kalau saya bilang yang tadi kaitannya dengan apakah nenek moyang kita itu bodoh-bodoh amat karena enggak sekolah? Enggak juga, Bu. Mereka orang pintar itu kan tidak harus sekolah kan, Bu.
Orang pintar itu karena pengalaman. Iya. Alam itu juga mengajarkan sesuatu pengetahuan banyak ya kepada kita. Makanya orang katakan belajarlah kepada alam. Belajarlah kepada pohon dan makanya kan ada peribahasa. Kalau kamu takut menjadi pohon yang tinggi dan besar, jadilah lumput belukar. Kan ada yang mengatakan begitu ya Bu ya. Artinya apa? Iya. Kalau kamu jadi pohon yang tinggi dan besar, itu kamu siap diterpa angin dari berbagai macam penjuru. Kalau enggak mau jadi pohon yang besar, jadilah semak belukar. Ya, kamu enggak kena angin karena dilindungi pohon yang besar. Tapi kamu jadi bawahan yang siap diinjak-injak. Kan begitu. Alam itu yang mengajari kita. Nenek moyang kita belajar dari alam, mereka tidak sekolah. Dia bisa mengobati, tiba-tiba menemukan di ladangnya atau apanya sakit gatal ditemplok, sembuh. Betul enggak, Bu? Kan begitu. Betul enggak, Pak Udrayana? Masih menggunakan cara-cara tradisional dalam hal-hal tertentu. Betul, Bu. Iya. Mengapa makan Iya. sate harus makan acar? Ternyata untuk menetralisir kandungan apa itu yang sate karena dibakar itu kan bikin apa ya? Bikin kanker ya katanya ya. Bakar-bakaran itu bisa dinetralisir dengan Acar. Tapi sekarang Bu, aku nggak mau acar, nggak suka, ya udah. Kanker merajalela. Ya Pak Suhadiman, betul nggak? Nenek moyang kita sudah mengajarkan banyak hal. Kadang kita senyum-senyum, tapi nggak mengakui kehebatan mereka. Itu cara makan, belum yang Betul. lain-lain. Jadi jangan tergila-gila dengan budaya lain. Budaya lain boleh kita pakai, ya. Tetapi kita juga harus saring apakah sesuai dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Itu aja. Jadi sastra lama, tradisi lisan, itu adalah penguatan nilai-nilai tradisi yang terkait dengan identitas bangsa. Sebenarnya arah pendidikan kita mau ke sana. Oke, sudah cukup. Silakan ditutup, Bu Ken Hayati dan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas materi pada hari ini yang luar biasa. Kita jadi bisa membuka wawasan kami, yang mana kita harus bekerja keras, berusaha, dan strategi-strategi khusus untuk membangkitkan minat peserta didik kita mempelajari karya sastra lama yang mulai tergeser oleh budaya-budaya atau pengaruh budaya asing ya Ibu ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Tri dan rekan-rekan semua. Ternyata kita Waktunya sudah habis. Iya, waktunya Iya. sudah habis. Kita kalau membahas sastra lama mungkin tidak cukup untuk 3-4 jam ya Ibu ya, karena memang sangat menarik. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akhiri kuliah kita pada hari ini dalam materi karya sastra lama. Apabila dalam membawakan materi pada siang hari ini saya banyak salah kata, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih Ibu Tri, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru, teman-teman ya, Pak Ibu atas atensinya, atas saran dan masukannya, atas pertanyaannya, dan menyimak dengan baik ya. Semoga bermanfaat untuk pengajaran sastra lama di sekolah Bapak Ibu. Dan saya mohon izin diri ya, Bu Listiani sebagai kepala sukunya. Terima kasih sudah memfasilitasi semuanya. Ya, selamat siang semuanya. Ya. Siang Ibu, sehat-sehat. Record matiin Pak.